Ya, pagi-pagi hari ini jam 5 dini hari, saya akan pergi ke Desa Kutamana karena jam 9 saya harus ada kegiatan yang lain untuk ketemu Ki Daim. Serta Ki Daim ini pernah cerita bahwa dia mendapat kabar penebangan kebun bambunya dari siapa, coba saya lupa. Penebangan kebun bambunya, tak cari ya. Belum, pasti pagi-pagi. Dari Mang Juman. Saya nanti mau nemuin Mang Juman juga. Terus kemudian nanti saya mau nanya juga siapa sih yang menebangnya. Pasti yang nebang makuli, atau pasti dibayar harian antara 50.000 sampai 100.000. Yang nyuruhnya siapa. Nah, ini penting untuk agar kita semua bisa memahami masalah ini secara komprehensif. Dan kita juga ingin memberikan pelajaran bagi semua tempat untuk tidak serampangan memperlakukan alam, merubah fungsi hutan. Ini penting karena nanti suatu saat yang mahal itu pohon, nanti suatu saat yang mahal itu hutan, nanti suatu saat yang mahal itu air, nanti suatu saat yang mahal itu oksigen. Bahkan hari ini oksigen memang sudah mahal, antri loh untuk mendapatkannya. Dan kita selama ini menyanyiakan oksigen. Semoga pagi ini membawa inspirasi bagi kita semua. Terus bekerja menjaga alam kita, menjaga alam, menjaga diri kita sendiri. Halo Pak, ini bawa apa Pak? Bawa Semen ke platinum. Platinum itu apa? Bener, Pak. Gua hancur loh Pak. Wah, ini kalau mobilnya segede-gede gini lewat di sini ya hancur lagi. Ini baru dibeton loh jalan. Ini zaman saya dulu loh Pak. Kasihan warga, Pemda bangun miliar-miliar, habis sama pabrik. Pabriknya bikin pencemaran. Ini bobotnya berapa? 3,3 ton. Beratnya ya. Oh iya, waduh, pantesan belah-belah jalannya. Emang nggak tahu Pak, saya habis Iya, saya ini yang pabriknya ini. Bapak dari mana ngambil barangnya? dari Cilegon. Oh, Cilegon. Waduh, hancur ini. Pak Aryan, ini kan yang jalan tembusan di Maracang ke Babakan Cikao. Kan betona tos belah-belah ya, udah belah-belah. Dan udah hancur lagi. Nah, penyebab kehancurannya itu adalah pabrik Hebel itu mobilisasi barangnya itu semen maupun angkutan barangnya ke sini. Jadi nggak lama-lama nggak akan ada arti nih Pak. Iya, mohon Pak. Jadi gini, Bapak coba ini, saya sih ngasih saran aja, koordinasikan ya. Itu pilihannya bagi pabrik itu cuma dua. Pilihannya cuma dua, bikin jalan tidak boleh lewat jalan ini, atau dia harus bangun sendiri jalan. Karena rugi Pak. Itu pabrik ini bayar pajak berapa, kemudian kerusakan jalan yang ditimbulkan berapa, nggak seimbang. Nyerap tenaga kerjanya berapa, pencemarannya berapa. Coba dikoordinasikan dengan lingkungan hidup, dengan yang lain. Rugi Pak nih pemerintah. Ya siapa? Mohon Nih saya lewat nih mau ke Kutamana pagi-pagi. Waduh, ini mobil segede jurig. Mohon Pak, aduh. Aduh, pada belah lagi, ngambil tindakan aja. Udah aja di portal aja.
Makasih Pak. Ah, PT SPK LH. di portal saja itu udah kita rugi dong warga, kita bangunin jalan untuk kawasan wisata segala macam rusak oleh satu pabrik ini. Pabrik kabel tuh sedikit lagi tenaga kerjanya, pencemarannya juga tinggi. Tapi kerusakan yang ditimbulkan tidak seimbang dengan apa yang didapatkan oleh negara, Pak. Gitu. Mohon Pak. Mohon. Ya nuhun, Pak. Ya Siap, nuhun siap. nuhun. Tuh, ini pabriknya. Nah. Balik. Pak, saya minta nomor telepon direkturnya siapa? Hah? Minta nomor telepon direktur. Nggak tahu. Loh, Bapak masa nggak tahu? Belum tahu. Bapak di sini apa? Ini ya, Saya minta nomor telepon direkturnya. Oh, Mas ya. Direktur. Ini coba Bapak hitung loh, pemerintah daerah bangun jalan. Puluhan miliar kan? Perusahaan ini ngangkut barang segede besar banget. Hancur jalannya. Jadi ini perusahaan merugikan. Coba lihat oleh Bapak. Di beton, itu zaman dulu saya beton udah hancur. Yang beton sekarang tak lagi hancur lagi. Ini pasti limbahnya juga tinggi. Makanya saya minta nomor telepon direkturnya. Saya minta siapa pimpinan perusahaannya di sini? Bos Tayo. Hah? Bos Tayo. Ini perusahaan mana sih? Nasi Indomie yang punya Cina, Pak. Oh, Cina. Bos siapa namanya? Bos Tayo. Bos Bos Tayo. Tayo. Berapa nomornya? Bos. Nomor Bos Tayo. saya bukan Cina nih. Pulang Cina. Ini Cina juga. Nomornya nomor. Nomor telepon. Cina nggak bisa. Sini. Coba sini. Siapa yang bertanggung jawab di sini? Hah? Saya mau minta stop loh, saya tutup jalannya. Ngerti ya? Saya ngerti. Nggak ngerti gimana. Ini WNA. Saya Cina. Oh, Cina. Di sini bagian apa? Ngerti. Ya? Di sini bagian apa? Ini. Di sini bagian apa? Pengurus DO, Pak. Hah? Pengurus DO. Oh, DO-nya langsung orang Cina. Iya. Enggak orang sini. Ada siang nanti. Siang. Siang nggak Jadi bisa. saya harus menghubungi siapa yang bertanggung jawab di perusahaan ini? Banyak sih. Udin, Tayo, Heeh. Bapak sah Bapak. apa-apa tukang kulit, bongkar. Kurang mana? Kurang dia, Pak. Nah, coba. Dia nggak bisa bahasa. Dia bagian apa sih? Ini bagian apa di sininya? Pengurus. Ini pengurus DO, Pak. Oh, DO langsung. Iya. Orang WNA. Waduh. Nggak ada orang Indonesia yang bisa ngurus DO. Paling pagi. Kali siang. Terus? 3 orang itu cewek. Oh. Jadi bagian malam? Iya, dia bagian malam. Coba sini namanya siapa? Rocen. Hah? Rocen. Namanya siapa? Locen. Rocen. Hah? Locen. Iya. Oh, bagian ngurus DO. Iya, DO sore itu bagian sore. Kasihin DO yang udah ada ditulis di kantor pagi dikasihin. Yang gini-gini cukup orang Indonesia tuh. Gila. Siapa yang harus saya hubungi? Siapa? Bang Simbolon. Simbolon tuh sebagai apa di sini? Yang kalau ada masalah apa-apa di sini dia yang ngurusin. Dia tinggalnya di mana? Di Sadang. Sadang. Bukan, maksudnya bukan urusan apa-apa dia ngurusin. Dia sebagai apa di perusahaannya? Di sininya Hah. sebagai apa ya? Manajer HRD, manajer General Affair. Bukan, dia mah cuma kalau ada masalah di pabrik apa-apa sama dia, nanti dia yang ngurusin. Jadi jabatannya apa? Jabatannya di sini ya. Kalau bahasa apa ya? Jadi nggak ada struktur jabatannya. Nggak ada. Ini perusahaan apa sih ini? Ada Pak Simbolon ya. Ya. Jalan baru ini kan?
Cina. Iya Pak, baru. Ini baru kan? Yang rusaknya perusahaan ini loh. Itu jalan itu saya dulu bangun udah hancur lagi. Yang dekat sana ini. Iya. Bapak orang mana? Orang depan kan. Ya udah. Kalau itu kan jalan kita yang beton ya Pak? Mohon Pak, Nah, jalan kita yang beton. mohon. Oh, itu baru kan jalan beton di depan perusahaan? Mohon Pak, terus. Oh ya udah. Di portal aja Pak. Mobil kelewat ke situ hanya untuk mobil kecil aja. Iya Pak. Hanya ya ini saran ya, saran dari saya kan, saran dari saya. Di portal aja. Mohon. Hanya untuk mobil kecil aja. Sayang kita bangun jalan untuk kepentingan publik dihancurkan hanya oleh satu perusahaan. Coba dicek bayar pajaknya berapa, itu nggak akan besar itu. Jeung perusahaan teh teu puguh ieu mah manajemenna teh. Nanyakeun manajer HRD teu nyaho. Nu paling lucu tukang ngecek barang langsung teh WNA Cina, tukang ngecek barang. Mohon. Ya gitu ya. Ya coba nanti kita cek Siap, nah. Pak. Ayo. Ya, turun Pak. Nah. Halo. Pak Nur, itu saya kan barusan ngecek ke PT Hebel yang di Cikau Bandung. Bapak itu namanya Babakan yang dari arah Maracang ke Cikau teh. Yang mau ke jembatan itu, Pak. Jembatan Cikau Itu kan mobil nanti tonasenya gede-gede ya. Terus kemudian ya jalan kabupaten yang standarnya jalan kabupaten beton gitu ya hancur Pak itu Pak. Betul Pak. Itu rugi banget loh pemerintah kalau begitu gitu loh. Dan kemudian saya cek orang tukang tukang ngecek barang Pak, tukang ngecek keluar masuk barang WNA loh Pak itu Cina. Oh iya siap. WNA Cina. Dan saya paling lucu itu saya pasimbolon sebagai apa, manajer personal itu apa, bukan tukang urus masalah. Ini perusahaan tuh manajemennya bagaimana gitu loh. Siap Pak. Itu kalau Bina Marga bikin bikin portal bisa nggak? Boleh nggak? Kalau sebetulnya kalau di jalan kabupaten Pak, kelihatannya kan kalau jalan sifatnya umum Pak ya. Terus? Kalau portal kelihatannya takutnya kita menyalahi undang-undang tentang jalan Pak. Tapi kan kapasitas Pak, tonase. Tuh, paling kalau mau dengan disup Pak ya, pengecekan tonase itu ya kita. Iya, coba dikoordinasikan. Maksud saya gini loh Pak, jangan sampai kita rugi gitu loh. Itu perusahaan bayar pajaknya berapa per tahun? Iya betul. Jadi jangan sampai antara pajak yang masuk dengan kerusakan jalan dan lingkungan nggak seimbang, rugi negara. Iya, siap Pak. Apalagi tenaga kerjanya juga sedikit banget, saya lihat tenaga kerjanya juga. Oh iya siap Pak. Nanti bisa dikoordinasikan Pak. Coba ke disub ditanyain. Tonase aja Pak. Itu kapasitas jalan kabupaten tonasenya berapa gitu loh. Coba di ini gitu loh. Biar kalau mau ya dia bangun jalan sendiri dong, gitu loh. Nah gitu Pak. Atau dia kayak di Jatiluhur itu Pak, memberi bantuan. Enggak, bangun jalan sendiri, orang dia yang pakai kok. Oh gitu Pak. Iya, yang lain nggak ada yang bertonase besar ke situ. Oh iya siap. Ya, suruh bangun jalan sendiri. Orang PT Indorama aja bangun jalan kok, itu perusahaan besar dan ngebayar pajak tinggi. Iya. Ya. Bapak. Coba dikoordinasikan. Ini saran ya, saya saran aja. Ya, Gitu loh. boleh Pak, nanti diinikan Ya, dengan tarian Bina Marga. Ya, Saya siap. koordinasikan. Koordinasikan. Pak Kadis, saya ini kan barusan lewat mau ke kota mana, kebetulan lihat mobil dengan tonase besar. Itu ke arah Cikau Bandung ya, arah jembatan Cikau. Di situ ada perusahaan Hebel, ya kan? Yang tukang ya perusahaan Hebel. Oh iya. Nah, kemudian tukang jaga keluar masuk barang aja WNA. WNA. Iya, WNA Cina. Tukang jaga keluar masuk barang itu. Iya Pak, tukang nyatet barang tuh. Nah, gini, pertanyaan saya adalah, itu kan jalan kabupaten.
Walaupun Iya, udah iya. beton ya, kapasitasnya kan pasti tonasenya terbatas, Pak. Betul. Nah, itu kan tonasenya tonase besar, Pak. Nah, itu kalau dikalkulasi antara biaya pembangunan jalan dengan pajak yang masuk tuh udah nggak seimbang tuh, Pak. Iya. Coba boleh nggak dari sisi aturan kalau memang tonasenya sekian di portal untuk batasan tonase? Iya, Pak. Ya, lihat undang-undang Nanti saya ini sama Bina Marga jalan. aja. Kalau saya sih satu aja, rugi saya dulu bangun jalan di situ kan untuk pariwisata ya. Alternatif ke Jatiluhur gitu loh. Persisnya di mana Kang itunya tuh? Oh, itu jalan yang ke arah jembatan Cikao. Yang dari Maracang. Maracang Maracang ya. yang dari Maracang. Dicek deh, itu tonasenya gede-gede loh, Pak. Itu hebel tuh kan gede loh beratnya. Gitu. Bukan hanya itu tuh apa yang KCIC juga. Enggak, KCIC mah lewatnya Jatiluhur, Pak. KCIC ada Kang yang lewat situ. Ya nanti jangan lewat situ gitu loh. Kecuali kalau misalnya nanti dia bersedia untuk melakukan pembangunan kembali. Kalau yang KCIC iya. Nah. Dia ada deposit. Uang deposit. Nah, itu kan nggak ada. Kalau KCIC. Nah, itu coba dirumuskan. Saya kan pengen jalan-jalan di Purwakarta itu kembali kayak dulu, Pak. Ya, siap. Rapi, tertata, nyaman, tidak jagjigilu Ya. kan. Itu kan pengen kita seperti itu, dan pencegahan terhadap kehancuran harus dilakukan gitu loh. Gitu. Ya. Kan fungsi di sub diantaranya itu. Ya. Nanti saya kerjasama sama Bina Marga. Pak Bina Marga. Nah, pagi-pagi ini aja langsung tak ambil turun ke lapangan. Siap. Terima kasih. Non ya. Assalamualaikum. Salam Pak Tito. Punten, Siap, Pak. abdi teh kan barusan teh lewat mau ke Kutamana. Ternyata ada mobil kontainer besar bawa semen. Masuklah ke perusahaan Hebel yang dekat jembatan Cikao. Semohon. Terus kemudian pas ke dalam dicek kan, saya bilang manajer personalnya siapa? Bungkem, yang punyanya kemana? Lagi pulang ke Cina gitu kan. Kalau saya kan lagi ini kok, mobil gede itu harusnya kan jalan kabupaten kapasitasnya terbatas gitu kan. Siap. Nah, harusnya perusahaan dong yang bangun jalan. Itu dulu zaman saya dibangun udah hancur, sekarang bangun lagi, entar lagi hancur lagi. Nah, kemudian yang paling menarik adalah yang di pos jaga itu WNA loh, Pak. Yang tukang ngecek barangnya WNA loh, Pak. Oh. Mohon. WNA Cina. Yang tukang ngecek barang, pertanyaan saya, boleh nggak sih kalau misalnya TKA itu tugasnya jadi tukang ngecek barang gitu loh, Pak, bukan tenaga kerja terampil gitu. Kalau saya gitu aja. Mohon. Kan biasanya kalau perusahaan Jepang, perusahaan India, tukang ngecek barang kan nggak pernah oleh WNA, oleh TKA. Pernah Pak WNA. Coba dicek barusan. Tuh bisa ngomong bahasa Indonesia deh. Mohon dijawab Pak di Apple mohon. Ya coba, itu diperbolehkan nggak dari sisi undang-undang kalau tukang ngecek barang, kan? Mohon tegengnya tuh Pak. Iya, tuh coba oleh Pak Titop ke sana timnya dinas tenaga kerja dicek. Tukang ngecek barang pakai buku, nanti buku itu teh tuh buku tukang kredit. Apa? Ya kayak buku tukang kredit gitu, yang kita gede tuh tulis pakai gitu. Cek barang loh, Pak. Mohon. Gitu, itu aja. Ya kalau diperbolehkan menurut undang-undang sih nggak ada masalah gitu loh. Gitu loh. Satu pantas Pak. Ayo coba Mendekat itu. tim tenaga kerjanya ke situ, Pak. Terima kasih. Nuhun Pak Titop, nuhun. Ya lah, kita cek ya kan. Kita ingin segala sesuatu itu berada pada proporsinya agar kehidupan kita ini tertata. Oke. Assalamualaikum. Salam, Pak Deden, Sampurasun. Abdi teh kan tos di perusahaan Hebel ya, barusan bade kakutamana perkawis pananganan bambu nu bade dibabat. Itu tolong dicek. Perusahaan itu kan tingkat asap udaranya tinggi kepekatannya. Anu mana Pak? Dekat Cikau Bandung, jembatan. Mohon. Dekat jembatan Cikau Bandung yang masuknya lewat Maracang. Oh, mohon. Itu kan perusahaan Hebel. Pertama ya, kalau persoalan tenaga kerja saya lihat asing tuh, jadi tukang ngecek barang aja dari Cina. Nah, ya terus gini Pak Deden, coba dicek itu baku mutu udaranya. Kan itu asapnya tuh pekat. Sesuai standar nggak? Coba dicek. Nanti kalau Pak Deden butuh lab, bilang aja ke saya. Nanti biar dari lab Kementerian Lingkungan Hidup yang ke situ ngecek baku mutu udaranya.
gitu. Bangga. Gitu kalau butuh ya, butuh bantuan baku mutu udaranya, dicek aja baku mutu udaranya sesuai dengan standar kesehatan nggak, standar lingkungan nggak. Itu aja. Matur nuhun. Matur nuhun, Dede. Nuhun bisa nuhun. Assalamualaikum, sampurasun, nuhun. Belah mana yang mana? Kidaim. Kidaim. Taib. Kidaim. Juga kata. Ai bapak orang mana? Ayah belum dia. Asli orang dia. Maunya teh nyok Kidaim. Tidak itu Kidaim nu kamari awina dituar teh. Oh, Adim. Oh, Ki Adim. Oh, poho deui Adim. Adim eta mah. Eta teh Ki Adim, lain Kidaim. Nuhun, Oh, nuhun. di mana imahna teh? Payunan. Oh, Masjid Agung. Oh, masjid Pak gede. Komar, nuhun. Oh, Pak Komar. Nuhun. Ada penimah Pak Komar. Payunan pisan, payunan masjid pisan. Ai bapak sedurang dia. Mun asli abdi. Dia tanah perhutani ya. Kan? Tanah perhutani iya. Mun. Bapak ngilu di dia. Mun. Bagian Namalban. Mun. Oh, sok aya nu Namalban. Aya sa kali-kali. Sapoe sabaraha kali namal. Bujung-bujung kalian kadang-kadang aya kadang-kadang teu aya, Pak. Oh, tapi ngawarung. Warung. Ayo. Kali-kali tat oge. Aya wae nu mampir mah. Aya wae kali-kali. Kan loba nu ngusep ka dia. Seueur anu ngusep teh mah ngan bicara anak eta bahasa omah. Naonna Motorna motorna dicanak. mun Asalna sok di dia dititipkeun. pamil hujan dititipkeun di dieu. Oh, musim hujan dititip di sini. Oh. Halodoh lamun halodoh henteu. Kana Anak alhamdulillah. Ayeuna nu ngusep keur ngurangan salila corona, mun ada ngirangan lah. ngusep teh. Itu sapertos anu entos gitu. Oh, Ayeuna teh ngirangan sa Ngurangan, ya. Nah, jalan geus alus ayeuna mah. mun ai dia masalah jalan mah saya alhamdulillah. Pan. Jeung sini nih di dia. Ai Aki mahna di mana nu aslina? Oh Bapak, Heeh. Bapak payunan masjid anu ieu. Masjid anu paling Oh, bapak di dinya. mohon Ayeuna dicicingan ku sai mahna. babi. Oh, jadi isuk-isuk ka dieu. Karena istri mohon kadang-kadang kula mah bapak Oh, ieu. tuh, usaha pokoknya dia nya. Mohon Kuring naik kaki Daim. Ki Adim. Adim. Ya, jangan dia. Atur mohon Pak. Oh, alhamdulillah. Sing ulu namalban. Mohon. Namal huntu we mending nya nama. Mohon Ayo mah. atur nuhun. Nuhun, Pak. nya. Mohon mangga. Adim, nuhun, nuhun. Ye. Nuhun dibere peteuy. Tu Haji nuhun dibere peteuy. Ki Adim di mana-mana? Mana? Oh. Di masjid Radang Awi teh. Ya. Nah, ini masjid ini dibangun dari oleh dulu saya zaman wakil bupatinya kita teh. Pasti Masih jadi bupati. Saya jadi bupati oleh Haji Komar. Nah, Bapak. nah kemudian Haji Komar itu punya usaha bambu. Nah ini masjid yang dibangun dari hasil jual beli bambu. Aya harita keur ngajualan awi ka mana, keur rame-ramena usaha harita? Jakarta, Pak. Ini ke Jakarta. Kiriman bambu tinggi permintaanana. Aya enak turun permintaan bambu. Ayeuna turun. Kenapa menurut dampak ini? Karena corona. Ya. Ke Patimban kan ngirim Patimban. Patimban itu Pak ada dugi ke kali daras Cangkareng. Tapi kan awi teh makin mahal. Iya. Kan makin sini makin mahal karena makin langka. Iya. Di negara manapun bambu menjadi menjadi produksi kehutanan yang diurus. Negara juga ada negara tirai bambu. Oh, bayangin. Jepang bambu itu sampai Jepang sehingga di sini bambunya menurut saya harus mulai dikembangkan keanekaragaman bambu, bukan hanya sekedar bambu untuk kepentingan produksi tapi untuk hiasan. Oh, iya sih teteh kamari. Oh, jaga rakina. Alhamdulillah Pak, sama. Ya, taki ieu teh akibat eueuh kebon awian longsor ge. Taki. Nah, ya kan? Ieu teh kan akibat awina eueuh di babadan. Tuh kan. Karena tuh. tanah Tuh longsor. di saya bilang di bawah tuh Karawang tuh lihat tuh. Bitung. Tuh Karawang kan tuh teh. Mun.